Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kita sudah berada di puasa hari ke-26. Ya, artinya dan sudah dekat sekali kita akan menuju hari raya, menuju lebaran. Nah, sobat-sobat, tentu saja sudah banyak persiapan-persiapan untuk menyambut hari raya. Ya, kue-kue sudah dibuat, ya, baju baru untuk dipakai hari raya mungkin sudah dibeli, ya. Kemudian juga pernak-pernik, ya, hari raya, rumah dihias, ya, semuanya kan serba baru. Nah, akan tetapi sobat-sobat, jangan lupa bahwa hari raya itu memang disebut hari kemenangan. Akan tetapi sebenarnya kemenangan kita itu ya baru kemenangan melawan diri kita sendiri. Karena dimulai bulan Syawal kita akan berperang untuk melawan musuh kita yang sebenarnya, yaitu iblis laknatullah yang selama Ramadan dibelenggu, diikat, ya, tidak diberi kesempatan untuk membujuk dan menggoda kita. Nah, tapi sobat-sobat, menang kalahnya nanti kita dalam perang yang sebenarnya, perang melawan musuh kita yang abadi, yaitu iblis laknatullah, akan ditentukan oleh kualitas Ramadan kita, oleh kualitas puasa kita, oleh sejauh mana kita bisa mengalahkan diri sendiri, yaitu hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Ini akan menentukan, dan berhasil tidaknya akan ditentukan oleh tidaknya puasa kita. Seperti biasa, bagi sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya, silahkan untuk melaksanakannya. Tekan subscribe warna merah, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like dan share-nya. Baiklah sobat-sobat, yang akan menentukan hasil tidaknya Ramadan adalah pertama, mari kita bandingkan, ya, kerajinan kita beribadah selama di bulan Ramadan dibandingkan ketika mulai keluar dari Ramadan, memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Apakah kerajinan kita itu ya masih bertahan dan meningkat? Kalau hal itu yang dirasakan, yang terjadi pada diri kita, terjadi yang peningkatan atau paling tidak sama ketika Ramadan, artinya insya Allah puasanya berhasil. Kalau menurun, artinya ibadah Ramadannya, puasanya mungkin tidak mencapai, ya, la'alakum tattaqun. Kalau di Ramadan kita rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran dan seterusnya. Apakah di luar Ramadan ini masih seperti itu, sobat-sobat? Nah, ini ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua adalah apakah hikmah Ramadan yang dijalankan selama sebulan itu tertanam dan menjadi akhlak kita di luar Ramadan. Seperti misalnya berpuasa. Berpuasa ini sebenarnya melatih kita untuk jujur, ya, karena kita tidak mau, ya, memakan, ya, makanan yang ada di rumah selama di siang hari sebelum waktu berbuka tiba, dan kita tahan itu. Padahal itu makanan kita, milik kita, halal. Akan tetapi kita tidak berani memakannya, tidak berani menyentuhnya, karena kita takut dengan
Allah. Artinya kalau yang milik kita, hak kita, ya halal, tidak ada orang yang melihatnya, kita bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya, untuk tidak menyentuhnya, untuk tidak memakannya. Nah, apalagi ya dengan barang bukan milik kita, bukan hak kita, milik orang lain, kita akan lebih tahan lagi untuk tidak mengambilnya. Nah, kemudian tadarus itu sebenarnya melatih kita untuk gemar membaca. Sedangkan tarawih nanti di bulan Ramadan akan berlanjut, akan kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Jadi bukan Ramadan selesai artinya tarawih itu selesai. Karena tarawih selama Ramadan itu ada latihan untuk di bulan berikutnya menjadi tahajud. Itulah beberapa hikmah yang akan kita dapati ya kalau kita melaksanakan dengan benar di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan itu menjadi sikap kita. Termasuk puasa. Apakah kita bisa melanjutkannya dengan puasa sunnah? Ya, karena untuk mempertahankan apa yang sudah didapat ketika Ramadan, sejauh mana kita memikirkan, bahkan memberi sumbangan tenaga, pikiran, mungkin harta, ya, atau jiwa terhadap permasalahan umat ini. Karena ibadah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi hasil ibadah kita harus juga bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, dan yang lebih besar lagi adalah kepada negara kita. Karena ya ibadah itu selalu berdimensi individu maupun sosial. Ada hablum minallah, ada hablum minannas, dan keduanya harus sejalan. Akan menjadi ukuran apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, apakah nanti kita bisa menang melawan musuh kita yang sebenarnya. Demikian, nasrul minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.